Kadang langkah paling cerdas adalah keluar dari papan permainan. Ini pelajaran dari catur ke kebun, simak ini. Oke, coba kita mundur ke tahun 2004. Bayangin deh, di tengah-tengah panasnya perang Irak, ada seorang jenderal namanya Stanley McChrystal. Dia ini lagi pusing 7 keliling. Kenapa? Soalnya dia sadar meskipun pasukannya itu yang terbaik di dunia, dia kalah. Musuhnya, Al-Qaeda di Irak, ternyata jauh lebih cepat, lebih lincah, dan selalu satu langkah di depan. Nah, karena sadar strategi lamanya udah nggak mempan, McChrystal pun memulai sebuah transformasi kepemimpinan yang benar-benar radikal. Inilah kisah tentang bagaimana seorang jenderal meninggalkan perannya sebagai master catur untuk menjadi seorang tukang kebun. Biar kita paham seberapa radikal perubahannya, kita harus kenal dulu siapa Jenderal McChrystal ini. Robert Gates, yang waktu itu Menteri Pertahanan Amerika Serikat, sampai bilang kalau McChrystal itu mungkin prajurit dan pemimpin tempur terbaik yang pernah saya temui. Wah, ini bukan pujian main-main loh. Ini datang dari orang sekelas Gates. Jadi jelas, kita lagi ngomongin orang yang bukan kaleng-kaleng. Salah satu yang terbaik dari yang terbaik. Nah, ini dia inti masalahnya. Coba bayangin deh, Anda ini seorang Grandmaster catur. Seumur hidup Anda habiskan buat menguasai setiap langkah, setiap strategi, terus tiba-tiba Anda disuruh main di lapangan basket. Bingung kan? Semua keahlian catur Anda jadi nggak relevan. Ya kurang lebih itulah yang dialami McChrystal. Dia adalah seorang Grandmaster perang konvensional yang terjebak di dunia yang udah nggak lagi ngikutin aturan main yang lama. Oke, jadi gimana sih cara kerja mesin perang yang katanya efisien ini? Supaya kita ngerti revolusi yang dilakukan McChrystal, kita harus bedah dulu model kepemimpinan tradisional yang udah mendarah daging di militer selama puluhan tahun. Model ini namanya komando dan kendali. Kerjanya itu persis kayak mesin jam. Rapi banget. Informasi dari bawah naik ke atas, diproses sama petinggi, terus perintah turun lagi ke bawah buat dieksekusi. Simple, efisien dan efektif banget. Tapi ada syaratnya. Dunianya harus bisa diprediksi. Jadi, di model lama ini, pemimpin itu ibaratnya pusat alam semesta. Dialah si master catur yang ngendaliin semua bidak di papan permainan. Menang atau kalah, ya semuanya bergantung pada kejeniusan satu orang yang ada di puncak itu. Dan model kayak gini tuh udah berhasil memenangkan banyak perang loh. Sampai, tiba-tiba nggak berfungsi lagi. Titik baliknya itu pas invasi Irak tahun 2003. Disitulah, mesin perang yang super efisien ini mulai rontok secara spektakuler. Loh, kenapa kok bisa gagal? Simpel, karena musuh yang mereka hadapi itu beda banget. Pasukan AS itu kan bentuknya kayak piramida, kaku, lambat, dirancang buat ngelawan musuh yang mirip. Nah, Al-Qaeda di Irak ini, mereka itu jaringan, tersebar, lincah, cepat banget. Mereka tuh lebih mirip kayak segerombolan lebah. Nggak ada satu raja lebah yang ngasih perintah, tapi semua bisa bergerak bareng dengan kompak. McChrystal sendiri punya analogi yang keren banget dan pas buat zaman sekarang. Katanya Al-Qaeda di Irak itu bedanya sama Al-Qaeda tradisional itu kayak Uber beda sama perusahaan bus tradisional. Wah kebayangan, yang satu kaku dan hierarkis, yang satunya lagi lincah, fleksibel, dan terdesentralisasi. Analogi ini bener-bener nonjok sih. Pasukan AS itu ibaratnya tim football paling jago sedunia. Playbooknya sempurna, tapi mainnya di lapangan basket. Ya percuma kan? Semua kekuatan, semua strategi, semua peralatan canggih mereka jadi nggak ada gunanya. Mereka jago, tapi di permainan yang salah. Nah, ini pertanyaan krusial banget dan bukan cuma buat militer. Coba deh pikirin di dunia bisnis. Ingat Kodak? Jago banget di dunia fotografi film, tapi begitu era digital datang, mereka kelabakan. Jadi apa yang bakal Anda lakuin kalau keahlian yang udah Anda bangun bertahun-tahun tiba-tiba jadi usang? Di tengah situasi yang genting ini, McChrystal dan timnya harus mikir keras. Mereka butuh solusi yang revolusioner biar bisa bertahan dan menang. Mereka sadar, mereka nggak bisa lagi jadi mesin yang kaku. Mereka harus jadi organisme yang bisa beradaptasi. Dan solusinya namanya tim dari tim. Konsep tim dari tim ini punya dua pilar utama. Dan ini benar-benar radikal. Pertama, kesadaran bersama. Jadi, informasi itu nggak lagi disimpan di atas doang, tapi disebar seluas-luasnya biar semua orang, sampai prajurit di garis depan pun, ngerti gambaran besarnya. Kedua, pemberdayaan eksekusi. Nah, karena semua orang udah punya pemahaman yang sama, tim di lapangan itu dikasih kepercayaan penuh buat ngambil keputusan cepat. Nggak perlu nunggu izin dari atasan lagi. Kombinasi ini, wah, mematikan banget. Struktur organisasinya berubah total. Otomatis, peran pemimpinnya juga harus berubah. McChrystal sadar, dia nggak bisa lagi jadi master catur yang ngatur semuanya. Dia harus jadi seorang tukang kebun. Tugasnya bukan lagi ngarahin,
tapi nyiptain lingkungan yang subur, supaya timnya bisa tumbuh dengan sendirinya. Perbandingannya keren banget kan? Master catur itu ngontrol setiap bidak, mengarahkan setiap gerakan. Tapi tukang kebun, dia cuma nyiapin tanah, ngasih pupuk, nyiram air, biar tanamannya tumbuh sendiri dengan subur. Jadi tugas pemimpin yang baru itu bukan buat ngambil semua keputusan, tapi justru bikin orang lain bisa ngambil keputusan yang lebih baik. McChrystal sendiri bilang tugas barunya itu jadi penghubung. Salah satu hal gila yang dia lakuin adalah ngadain rapat harian yang dihadiri ribuan orang dari berbagai agensi. Tujuannya bukan buat ngasih perintah, tapi buat nyiptain koneksi, ngebangun kepercayaan, biar organisasi yang tadinya pecah-pecah jadi satu ekosistem yang solid dan saling terhubung. Terus gimana caranya seorang jenderal bintang 4 bisa dapat kepercayaan dari prajurit di garis depan? Cerita ini jawabannya. Ada seorang sarjan yang nekat kirim email ke dia, isinya kritis banget. Saya rasa Anda nggak ngerti perang ini. Apa reaksi McChrystal? Dia nggak marah. Besoknya, dia langsung terbang ke lokasi sarjan itu dan ikut patroli bareng mereka, ngerasain bahaya yang sama. Bahkan beberapa minggu setelahnya, saat ada prajurit dari tim itu yang gugur, dia langsung datang lagi buat ikut patroli. Tindakan sederhana tapi luar biasa ini nunjukin kerendahan hati dan empati, dua bahan utama buat ngebangun kepercayaan. Oke, pertanyaannya sekarang, berhasil nggak sih transformasi gila-gilaan ini? Apa sih tukang kebun ini beneran bisa ngalahin master catur di medan perang? Jawabannya, ya, berhasil. Dan hasilnya sungguh menakjubkan. Coba lihat angka ini, dari 18 menjadi 300. Ini adalah jumlah serangan malam per bulan, salah satu tolak ukur keberhasilan mereka. Dari yang tadinya cuma 18 kali sebulan di model lama, melonjak jadi 300 kali sebulan di model baru. Peningkatannya lebih dari 16 kali lipat. Gila kan? Ini bukti nyata kalau dengan memberdayakan tim dan berbagi informasi, kecepatan dan efektivitas mereka bisa meroket. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah McChrystal ini? Sederhana aja, di dunia yang serba kompleks dan nggak pasti kayak sekarang, punya rencana yang kaku itu justru jadi beban. Aset paling berharga yang bisa kita punya bukanlah rencana yang sempurna, tapi tim yang bisa beradaptasi. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di organisasi Anda, di tim Anda, apakah Anda masih sibuk membangun mesin yang efisien untuk dunia yang sebenarnya udah nggak ada lagi? Atau Anda sedang sibuk merawat taman yang siap beradaptasi dengan masa depan apapun yang akan datang? Pilihan ada di tangan Anda. Mau terus dapat info yang bikin kamu selangkah lebih maju? Follow dan share sekarang juga.